Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Melani dengan NIM 3220327. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Website Sistem Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskeswan Cicalengka. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan yang diawali dengan latar belakang tentang puskeswan atau disebut dengan Pusat Kesehatan Hewan. Ini bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk ternak masyarakat baik besar maupun kecil yang masih melakukan pengelolaan informasi secara manual termasuk dalam proses pendaftaran. Metode sistem yang digunakan yaitu metode FCFS atau First Come First Serve. Selama pengamatan yang dilakukan oleh penulis ini di Puskeswan Cicalengka menunjukkan bahwa sistem informasi pelayanan hewan tersebut belum terintegrasi dengan baik karena semua masih dilakukan dengan manual. Terbukti banyak juga pemilik hewan yang kekurangan informasi mengenai puskeswan dan pendaftaran yang memerlukan waktu untuk pergi ke puskeswan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi, maka penulis tertarik mengambil judul Website Sistem Pelayanan Kesehatan Hewan pada Puskeswan Cicalengka. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya sistem pendaftaran yang dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Yang kedua, masih rentannya terhadap kecurangan dalam melakukan pendaftaran melalui penitipan kepada orang lain sehingga merugikan pendaftar yang lebih awal. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Yang pertama, tersedianya sistem yang dapat menerima pendaftaran secara online sehingga memudahkan para pemilik hewan dalam melakukan booking waktu atau urutan pendaftaran dan estimasi jam dapat diketahui. Yang kedua yaitu terhindarnya kecurangan pada saat proses pendaftaran karena hanya pengguna yang terverifikasi saja yang datanya bisa terdaftar. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya mencakup pelayanan dasar seperti pendaftaran pasien, notifikasi pendaftaran, papan informasi, dan riwayat penyakit. Yang kedua yaitu sistem pada akses pengguna hanya pemilik hewan dan admin Puskeswan Cicalengka. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan yaitu Agile Extreme Programming. Yang pertama yaitu diawali dengan planning, lalu design, lalu coding, yang terakhir yaitu testing. Selanjutnya itu pengumpulan data yang saya lakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama saya memasukkan definisi pusat kesehatan hewan. Yang kedua definisi website. Yang ketiga perancangan sistem dan definisi First Come First Serve FCFS. Selanjutnya yaitu MySQL dan ada juga SMPP, ada juga definisi framework Laravel dan juga ada Visual Studio Code. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan aplikasi sistem pelayanan kesehatan hewan yang telah banyak dilakukan, di antaranya sebagai berikut. Saya mengambil judul jurnal tentang implementasi metode First Come First Serve pada platform reservasi lapangan badminton berbasis mobile. Lalu saya mengambil jurnal dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Hewan berbasis website menggunakan metode RUP. Selanjutnya saya mengambil jurnal dengan judul Perancangan Aplikasi Pendaftaran Konsultasi Pemeriksaan Hewan pada Klinik Haula Vet and Care berbasis web. Selanjutnya saya mengambil judul Sistem Antrian Pasien pada Praktek Dokter menggunakan Algoritma atau FCFS dan Notifikasi SMS berbasis web. Dan selanjutnya yaitu Sistem Informasi Rekam Medis Hewan Peliharaan berbasis web. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 analisis sistem yang sedang berjalan di Puskeswan Cicalengka. Yaitu yang pertama, pasien berangkat menuju ke puskeswan. Setelah sampai di puskeswan, pasien menuju ke bagian administrasi pendaftaran.
Kemudian petugas menanyakan apa pasien sudah pernah diperiksa atau belum. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, yang artinya sudah pernah diperiksa sebelumnya di puskeswan, maka petugas tersebut mencari data pasien di bagian medical record atau mencari file status atau daftar ringkasan berobat pasien tersebut. Apabila pasien tersebut baru pertama kali berobat ke puskeswan, maka pasien diharuskan mengisi biodata pada formulir yang telah tersedia, dan petugas pendaftaran membuatkan kartu berobat bagi pasien. Selanjutnya, pasien menuju ke ruangan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter. Lalu dokter mencatat obat dan treatment yang diperlukan dari hasil diagnosa dokter. Setelah pasien selesai diperiksa, pasien menuju ke petugas untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya di sini ada analisis dokumen. Yang pertama yaitu pendaftaran. Nah, pendaftaran ini masih menggunakan alat tulis dengan menulis nama hewan, nomor urut sesuai kedatangan yang lebih dulu. Selanjutnya yaitu riwayat kunjungan. Di sini ada riwayat kunjungan yang berisikan tanggal, hasil diagnosa, dan tanda tangan dokter. Selanjutnya di sini ada informasi yang disampaikan melalui kertas dan ditempel di kaca. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan sistem, di mana ada dua masalah. Yang pertama, pendaftar pasien atau hewan secara manual di Puskeswan Cicalengka berpotensi menimbulkan antrian yang memanjang dan mengakibatkan penundaan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, masalah selanjutnya yaitu pelayanan informasi secara manual dengan menulis di mading dapat mengakibatkan pemilik hewan kesulitan mendapatkan informasi mengenai puskeswan terkini. Solusinya, yang pertama yaitu sistem pendaftaran secara online akan mempermudah petugas puskeswan mengelola pemilik hewan yang mendaftar dan akan mengantisipasi banyaknya antrian. Yang kedua, adanya sistem layanan informasi pada puskeswan secara online itu akan mempermudah pemilik hewan mengetahui informasi terkini tentang puskeswan dan tidak harus datang ke puskeswan untuk mengetahui informasi terkini, sehingga pemilik hewan tidak harus mengeluarkan waktu dan tenaga untuk mengetahui informasinya. Nah, selanjutnya di sini ada bab 4 yaitu perancangan sistem. Use case diagram sistem pelayanan kesehatan hewan, yaitu digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, berikut merupakan use case diagram sistem pelayanan kesehatan hewan yang diusulkan. Yang pertama ada user, berawal dari beranda langsung ke daftar dan nanti akan mendapatkan nomor antrian. Lalu ke admin, yaitu ada register, login, dan dashboard. Dalam dashboard itu ada master, laporan, dan setting. Dalam master itu terdapat data dokter dan data pasien. Dalam laporan itu terdapat histori pasien dan pembayaran. Dalam setting itu terdapat landing page. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram ini yang menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Nah, berikut merupakan activity diagram dari sistem pelayanan kesehatan hewan pada Puskeswan Cicalengka yang diusulkan. Yang pertama, activity diagram untuk register dan diagram untuk login dan untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya yaitu ada perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka ini atau interface dimaksudkan untuk menentukan bentuk yang akan dihasilkan oleh sistem yang akan dirancang. Yang pertama ini untuk register, lalu ada untuk login, dan ini untuk pendaftaran. Selanjutnya di bab 5 itu ada implementasi dan pengujian. Yang pertama ada implementasi user. Pada implementasi ini tahapan penerapan sistem agar dapat dioperasikan. Ini untuk usernya, tampilan awal, ini untuk pendaftarannya, dan ini untuk tampilan nomor antrian. Selanjutnya ada implementasi pada admin, ini untuk dashboardnya, dan ini histori pasien hewan.
Selanjutnya yaitu pengujian sistem yang saya gunakan menggunakan black box. Yang pertama di sini pengujian pada user, pada data normal dan data gagal sebagai gambar berikut. Selanjutnya ada pengujian data admin pada data normal dan data gagal sebagai berikut. Untuk bab ke-6 yaitu penutup, kesimpulan yang saya dapat ambil dari penelitian ini yang pertama menjadikan proses pendaftaran yang mudah dari yang sebelumnya bagi pemilik hewan melalui perancangan website dan mudah diakses. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode FCFS dalam sistem pendaftaran berbasis online dapat meminimalisir jumping proses atau tindak kecurangan karena data pemeriksaan pasien diproses sesuai dengan urutan pendaftaran awal. Adapun saran yang saya dapat ambil, yang pertama yaitu diharapkan peneliti selanjutnya melakukan pengembangan sistem menjadi program Android agar lebih mempermudah dalam proses pelayanan. Yang kedua, diharapkan sistem yang dibangun dapat diimplementasikan pada Puskeswan Cicalengka. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.